Hai teman-teman, Indonesia, negara kita tercinta, punya banyak potensi. Tapi ada juga tantangannya seperti kemiskinan dan korupsi. Nah, ada ide nih, namanya Zaken Kabinet. Jadi, menteri-menterinya nanti adalah para ahli di bidangnya. Kira-kira bisa berhasil nggak ya di Indonesia? Kita bahas bareng-bareng yuk. Zaken Kabinet itu apa sih? Mungkin banyak dari kita yang belum familiar dengan istilah ini. Zaken Kabinet atau Kabinet Ahli adalah sebuah konsep di mana posisi menteri diisi oleh para profesional yang benar-benar ahli di bidangnya masing-masing. Simpelnya, menteri-menterinya adalah orang-orang profesional dan ahli di bidangnya. Mereka bukan sekadar politisi, tetapi individu yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam dalam sektor yang mereka pimpin. Jadi, Menteri Kesehatan ya dokter ahli. Seseorang yang telah mengabdikan hidupnya untuk dunia medis dan memiliki pemahaman mendalam tentang kesehatan masyarakat. Menteri Pendidikan ya guru besar terkenal, seorang akademisi yang telah berkontribusi besar dalam dunia pendidikan dan memiliki visi untuk memajukan sistem pendidikan kita. Tujuannya supaya keputusan pemerintah lebih tepat sasaran dan bermanfaat buat masyarakat. Dengan keahlian dan pengalaman mereka, diharapkan kebijakan yang diambil lebih efektif dan efisien. Tapi, tentu saja nggak semudah itu. Implementasi dari konsep ini menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah bagaimana memastikan bahwa para ahli ini bisa bekerja sama dengan baik dalam sebuah tim yang solid. Ada banyak hal yang perlu dipikirkan, mulai dari bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan dinamika politik, hingga bagaimana mereka bisa tetap independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik. Selain itu, ada juga tantangan dalam hal koordinasi antar kementerian, karena setiap menteri memiliki latar belakang dan cara pandang yang berbeda. Namun, jika semua tantangan ini bisa diatasi, Kabinet Ahli bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan memanfaatkan keahlian dan pengalaman para profesional, kita bisa berharap bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pada akhirnya, tujuan utama dari Kabinet Ahli adalah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kita bisa membangun negeri yang lebih baik dan sejahtera untuk semua. Nah, salah satu keuntungan Zaken Kabinet adalah keputusan yang lebih baik. Dengan adanya para ahli di setiap posisi kunci, keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan intuisi atau tekanan politik, tetapi juga didukung oleh data yang akurat dan analisis yang mendalam. Karena menteri-menterinya ahli, mereka bisa buat kebijakan yang lebih efektif. Setiap kebijakan yang dihasilkan melalui proses yang ketat, melibatkan penelitian yang komprehensif dan evaluasi yang mendalam. Ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. Data dan analisis akan jadi andalan, bukan cuma perkiraan atau kepentingan politik. Dengan memanfaatkan teknologi canggih dan metode analisis terbaru, pemerintah dapat memprediksi tren, mengidentifikasi masalah sejak dini, dan merancang solusi yang tepat sasaran. Ini berarti kebijakan yang diambil lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan kondisi. Birokrasi juga bisa lebih simpel. Jadi program pemerintah bisa berjalan lebih cepat dan masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya. Dengan mengurangi tumpang tindih dan prosedur yang berbelit-belit, proses administrasi menjadi lebih efisien. Ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Selain itu, dengan adanya sistem yang lebih transparan dan akuntabel, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akan meningkat. Semua ini berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan rakyatnya. Ternyata Indonesia bukan yang pertama loh yang kepikiran Zaken Kabinet. Belanda sudah lama menerapkan ini dan hasilnya bagus, pemerintahannya stabil dan efektif. Tapi tentu saja Indonesia punya kondisi yang berbeda dengan Belanda. Tapi setidaknya kita bisa belajar dari pengalaman mereka. Meskipun menjanjikan, Zaken Kabinet juga punya risikonya. Salah satunya, bisa saja hanya menguntungkan segelintir orang saja. Misalnya, kebijakan ekonomi yang cuma untungin pengusaha besar, atau program pendidikan yang nggak sampai ke pelosok. Ini yang harus dihindari, supaya Zaken Kabinet benar-benar bermanfaat untuk semua rakyat Indonesia.
Risiko lainnya adalah konflik kepentingan. Menteri-menteri ini kan tetap manusia biasa. Bisa saja mereka tergoda untuk mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Misalnya, Menteri Energi yang punya saham di perusahaan tambang. Nah, ini yang bisa bikin Zakon Kabinet gagal dan malah merugikan rakyat. Supaya Zakon Kabinet berhasil, kuncinya adalah transparansi dan akuntabilitas. Proses pemilihan menteri harus terbuka dan diawasi publik. Kinerja mereka juga harus dievaluasi secara berkala. Masyarakat juga harus mudah mengakses informasi dan data tentang program-program pemerintah. Pemilihan menteri di Zakon Kabinet harus super ketat. Proses ini tidak bisa dianggap remeh karena menteri adalah pilar penting dalam pemerintahan. Mereka yang terpilih akan memegang tanggung jawab besar dalam menjalankan kebijakan negara. Nggak cuma pintar, tapi juga harus jujur dan punya rekam jejak yang bersih. Integritas adalah kunci utama. Setiap calon menteri harus melalui proses verifikasi yang mendalam, termasuk pemeriksaan latar belakang yang ketat, untuk memastikan mereka bebas dari skandal dan korupsi. Perlu ada tim khusus yang bertugas untuk menyeleksi calon menteri. Tim ini harus terdiri dari para ahli yang berpengalaman dan memiliki kredibilitas tinggi. Mereka akan melakukan serangkaian tes dan wawancara untuk menilai kompetensi dan integritas calon menteri. Selain itu, pengawasannya juga harus ketat. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh lembaga independen yang memiliki wewenang untuk memantau kinerja menteri secara objektif. Teknologi seperti kamera keamanan dan sistem monitoring digital dapat digunakan untuk memastikan transparansi. DPR, media, dan masyarakat harus ikut mengawasi kinerja para menteri. Partisipasi publik sangat penting untuk menjaga akuntabilitas. Media berperan dalam memberikan informasi yang akurat dan mendalam, sementara masyarakat dapat menyuarakan pendapat mereka melalui berbagai platform. Dengan demikian, kita bisa memastikan bahwa para menteri bekerja sesuai dengan harapan dan kepentingan rakyat. Keberhasilan Zakon Kabinet bukan cuma tugas pemerintah, tapi juga kita semua. Kita harus aktif mengawasi dan memberikan masukan kepada pemerintah. Ingat, Zakon Kabinet tujuannya untuk memajukan Indonesia. Jadi, mari kita kawal bersama. Zakon Kabinet memang punya potensi tapi juga ada risikonya. Keputusan untuk menerapkannya harus dipikirkan matang-matang. Jangan sampai niat baik malah jadi bumerang. Yang terpenting, kepentingan rakyat harus selalu diutamakan. Perjalanan Indonesia masih panjang. Zakon Kabinet bisa jadi solusi, tapi bisa juga jadi masalah baru. Yang pasti, kita harus bersatu dan bekerja keras untuk Indonesia yang lebih baik. Apapun pilihannya, yang penting semangat gotong royong dan dedikasi untuk negeri ini.